gimana nih? Udah lama nih kita sampai sekarang di episode ke-6. Lama nggak bikin podcast. Dan kali ini kita spesial banget ya, Teh ya. Oke, benar banget. Jadi masih apa ya? Ya masih mas-mas Jawa ini ya. Mas-mas Jawa, dua orang mas-mas Jawa yang apa ya? Sing apa ya? Yang nggak pernah disiplin tayang ya kita. Iya, karena emang kesibukan masing-masing sih. Dan kita juga lagi mikir konten apa yang cocok ya. Apa yang cocok, untuk apa yang pendengar lagi, kita, ya kan? Yang lagi apa tuh namanya? Yang lagi In banget. yang Yang juga lagi atau juga. mungkin yang lagi banyak diperbincangkan, weh. Bener. Kita sesuai tema juga sih. Maksudnya emang kita tuh podcastnya tuh ke apa ya, isu-isu terkini juga. Ya. Itu ada masuk sih Ada kayak masuk gitu. sih. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu apa ya, kayak pengen tahu sedikit tentang kayak gimana ya, tetap kamu larinya ke Spotify atau ke podcast Platform platform podcast lainnya ya. lainnya Benar kayak gitu. banget. Itu ada sih, itu nanti ada pembahasan kita tuh mengenai apa aja kayak gitu. Tapi walaupun sudah ditulis seperti itu, tapi yang namanya kita ya tetap kadang jauh juga dari situ. Bener. Tapi nggak apa juga sih. Maksudnya juga seru juga sih. Gitu ya. Pokoknya kita cari yang ini aja sih, apa tuh namanya? Kita cari yang agak-agak cari-cari perakulan lucu ya. Ya emang lucu Ya, kitanya gitu. tai, Sebenarnya emang tai. lucu juga. Cuman teman-teman aja yang belum sadar. Oke, kali ini kita mau ngobrolin apa nih, Ta? Ya kelihatannya malam hari ini apa ya, dari beberapa apa ya, gue sengertinya aku itu sekitaran 2019 masuk di 2019 itu, terus masuk ke 2020 ini Sampai itu tuh sekarang. sampai sekarang pun itu masih banyak yang namanya orang-orang yang ngomongin atau mungkin ngobrolin mengenai ini mental health. Mental health. Ya bener banget sih. Iya. Jadi apa ya, kayak sekarang itu mental health itu lagi banyak banget diomongin, walaupun nggak secara langsung gitu loh. Bener. Jadi nggak secara langsung, wah aku harus ngomongin mental health, enggak, tapi secara dengan adanya quotes zaman sekarang, quotes anak-anak zaman sekarang kayak gitu, dengan adanya yang udah mulai aware dengan mental health ini pun, itu juga udah mulai ada gitu. Dan ini kok malah jadi kita podcast yang paling rodok serius sih. Iya. Gak apa sih, kali-kali kan kita juga share juga. Tapi emang kayaknya kalau teman-teman gitu ya, kayak nulis-nulis story ataupun status di media sosial tuh kayaknya belum sadar bahwa dia tuh sebenarnya nulis mental health kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi yang apa perasaan yang dia curahkan di story-nya, yang di tulisnya kayak gitu tuh sebenarnya merupakan mental health juga. Benar. Tapi mereka juga belum sadar apa sih sebenarnya mental health. Nah, kali ini kita juga mendatangkan juga ya, kolaborasi. Ini pertama kalinya ya. Pertama kali, first time ya kita podcast kita ada collaboration. Nah, ada. Belum ada ya? belum ada, ini first time kita. Oh iya, benar. Belum ada, dan itu apa ya? Kita Spesial banget nih. Pakai telurnya 2, Pak. Iya, pakai telur 2, sosis sama ayam juga. Terus mau dianterin buat siapa, Pak? Doi lah. Gila, ini bener aja. Bangsat. Siapa juga doinya. Oke, ada bisa diperkenalkan juga nih, Tita. Siapa sih doi itu? Iya. Ini dia, ada Singgi. Silakan masuk, Mas Singgi. Selamat malam buat pendengar. Iya. Saya Singgi Budioko. Dulu teman SD-nya. Oh iya, benar. Ini Atta ya? Atta. gua temenan sama dia dari kapan? SD. Lanjut SMA. Iya, langsung Walaupun SMA nggak ya. pernah sekelas. Oh gitu. SD, SMA, terus ya masih teman-teman ngopi Ketemu. kayak gitu sampai gitu. sampai Terus sekarang. kuliah ini gitu. Oke, jadi ini Singgi ya, Mas Singgi ini mengetahui tentang mental health itu juga sih ya. Ya, walaupun gimana ya, secara profil kita nggak ada yang tidak linear ibaratnya ya. tidak oh gue kuliah ngambil psikolog loh, Iya. ya gitu. Dan begitupun juga Singgi.
Mas Singgih ya. Iya. Teman juga si Singgih ini dia juga itu, tapi cuman kita itu kayak sok-sokan ngomongin masalah ini gitu. Iya benar. Jadi terserah kalian mau gimana, yang penting kita ngomongin ini dan Apa kita ngobrolin. kalau misalnya ada pendapat yang kalian nggak setuju, ya udah. Iya, bodo fine-fine amat. aja ya kan. Bodo amat. Namanya juga negara demokrasi Yo, kan ya. bos. Mau berpendapat apapun boleh, salah benar boleh, bodoh amat juga kan. Silakan. Boleh, silahkan Yang aja. penting argumen kita ya ini. Kalau kalian punya argumen lain ya terserah kalian Bodo juga gitu loh. Jadi kita bahasnya cuma ini juga sih, maksudnya Oke. tentang mental health ini. Oke, baik. Ah. Mas Sigi gimana nih tentang mental health perkembangan di Indonesia? Yang sepengetahuan lu ya, mental health itu gimana sih sebenarnya? Oke. Kita juga masih awam juga. Nah, kita pengen tahu juga apa sih mental health itu, apa yang berkembang di Indonesia itu apa seperti itu. Oke, sebenarnya mau meluruskan dulu ya. Saya Benar. di sini bukan praktisinya, cuma lebih ingin orang mengetahui apa sih pentingnya mental health. Karena mental health sendiri mungkin bagi orang kayak apa ya, disepelekan. Memang sesuai penelitian, memang daerah negara berkembang plus 62 kan negara berkembang Mas. Yo, Ya imam ya, Berflower. benar. Berflower ya. Berflower. Ya. Apa namanya, mental health itu memang tidak dianggap serius. Oh, jadi Padahal- kurang terlalu dianggap serius Iya, gitu. betul. Padahal mungkin korban mental health itu bisa menular, bahkan bisa mulai bunuh diri juga. Oh, iya, anjir, ngeri bener ya. sih. Eh, Bener sih, kalau misalnya sampai nekat itu kayak hal yang paling nekat yang sampai paling fatal lah gitulah, intinya kayak gitu ya. Iya, betul. Dan anggapan orang, mungkin setiap orang melihat yang mempunyai penyakit, bukan penyakit sih, kayak apa, lebih ke gangguan mental sih. Gangguan Itu mental dianggap ya. gila. Ketika ke psikiater pun mungkin anggapan orang, wah ini orang gila nih. Padahal nggak Seperti sejahat itu. itulah. Iya. Mental health itu lebih ke perasaan batin yang Oh, iya. terluka. Oh, gitu. Ah, Benar. Iya. Berarti gue sempat terluka tuh, berarti ada Gangguan mental health Iya. juga gitu ya. Mental gue terganggu juga. Oh, gitu. Tapi gue ngerasa sih. Gak gila kan tapi? Enggak. Iya. Gue Gila gila. itu sih. Gue gila cuman gara-gara doi. Oh, gitu. Anjing. Oke, terus Mas Sigi gimana? Mungkin mental health itu bisa terjadi karena kedua orang tua yang mempunyai sifat berbeda. Terus ketika seorang istri mengandung, terus mungkin bertengkar. Ketika bertengkar, frekuensi bertengkar itu bisa menular ke anak. Oh, ke janinnya. Ke janinnya. Bisa mengendap ke batinnya. Suatu saat besarnya mungkin dia bisa menjadi anak sosial yang lemah, atau yang kedua dia arogan karena akibat hanya dengan bertengkarnya orang tua. Orang tua itu. Kedua bisa jadi karena anak dibeda-bedakan dengan mungkin kakak, Oh, adik, iya. atau tetangga mungkin yang Sorry. lebih hebat. Tapi- Karena rata-rata pendidikan Indonesia itu lebih mementingkan soal nilai daripada skill dan cara dia berusaha. Benar. Contohnya mungkin kakaknya jauh lebih jago matematika, sedangkan adiknya jago melukis. Tapi sedangkan matematika dan melukis itu menurut saya sama-sama hebatnya. Cuma di Indonesia sendiri mungkin matematika lebih dianggap spesial daripada hanya melukis. Benar. Bener. Lebih pinter gitu ya. Iya, Padahal enggak juga sih. iya. Kayak yang kayak di siapa tuh namanya? Si Deddy, Om Deddy Corbuzier ya. Kan dia kayak sekarang tuh dia tuh jadi kayak sadar gitu loh. Jadi dia tuh kayak sadar kalau misalnya si anaknya itu dia nggak apa ya, dia nggak, misalnya di bidang A dia itu nggak terlalu ini, di bidang A dia nggak terlalu unggul, dia Iya. cari bidang mana yang unggul buat Anaknya. anaknya gitu. Dan itu yang malah dia dukung, dia
dilesin di situ, terus dia cari kursus di situ yang jadi lebih support ya. Mengeksplor kesukaannya si anak itu, karena dari situ nanti bakal bisa muncul sesuatu yang baru dan bisa lebih apa ya, lebih mengena buat si anak itu sendiri kayak gitu kan. Kalau gue sekilas kalau misalnya si Om Deddy Corbuzier itu dia lagi podcast di itu podcastnya ya, itu kan sempat ada cerita-cerita tuh kayak gitu. Jadi memang bener sih, memang itu dari dulu kan kita nggak pernah gitu nggak pernah digituin kan. Memang sistem didikan orang tua sih, karena kalau anak mungkin sudah orang tua mengerti anaknya bahwa punya kelebihan ini, mereka akan bahagia suatu saat ketika dewasa. Karena ketika dewasa membanding-bandingkan kelebihan, mungkin pekerjaan atau suatu apapun, kadang kan buat stres. Nah, itu yang jarang orang tua beri pendidikan ke anak-anak, bahwa cara bersyukur diri sendiri ya melihat kekurangan dan kelebihan anak tanpa membandingkan kakaknya mungkin, tangganya mungkin yang lebih dipersepsikan jauh lebih baik. Oh iya, itu emang apa ya, kayak ya kita mau nolak tuh kayak gimana gitu loh. Ya, yang namanya kehendak orang tua, apalagi lu kalau misalnya lu gini, lu durhaka dong sama orang tua gitu ya. Biasanya itu banyak juga yang langsung ngejudge gitu loh. Banyak juga yang langsung ngejudge gitu, dan seperti itu ya gimana ya, kita tuh akhirnya nurut aja gitu. akhirnya kita cuma bisa nurut, dan sampai kadang ya kita harus ninggalin passionnya kita yang itu, yang nggak disetujuin orang tua, atau mungkin yang orang tua tuh milihin kamu tuh yang ini gitu, jadi kamu harus kesini gitu. Emang kadang bener banyak ininya juga ya, nggak semuanya langsung fail gitu kan, nggak banyak juga yang oke, lu bisa jalan dengan ini gitu. Pada akhirnya lu bisa jalan dengan ini, tapi di dalam hati kita kita udah ngebunuh passion kita gitu. Kadang tuh seperti itu ya nggak semuanya sih, jadi itu mungkin ada minoritas kayak gitu, atau mungkin entahlah itu, tapi ada kok yang kayak gitu. Lebih sekarang ke mayoritas sekarang. Oh, iya. Oke, jadi podcast ini direkam di kawasan kota ya, dan jadi kalau misalnya lu denger, buat yang dengerin ya, kalau misalnya lu denger ada lalu lalang motor itu ya wajarin aja. Mohon maaf juga, karena kita belum juga punya studio, kita punya masih studio kamar kos. Oke. Kalau misalnya lu dengerin podcast ini terus, mungkin ya tahun depan kita bisa bikin studio sendiri dengan alat-alat yang lebih lengkap lagi, jadi kedengarannya lebih oke. Oke. Nanti balik ke topik. Oke. Dan ini ya, itu kan mengenai yang secara dengan orang tua kayak gitu ya, itu rumit sih kalau menurut gue tuh. Itu kalau misalnya kalau misalnya kita membahas mengenai itu tuh kayak rumit banget gitu, karena itu bisa jadi kontroversi juga gitu loh. Iya. Hasilnya kita bisa jadi kontroversi juga, jadi mungkin ya emang bener sih itu tuh, kalau misalnya kita hubungan antara orang tua itu emang benar-benar hubungan yang paling paling mendasar lah, ini yang paling mendasar sebelum kita berhubungan dengan dunia luar. Ya kan emang keluarga kan emang madrasah pertamanya untuk kita. Ya bener kan sih? Ya kan, sebelum kita kalau ya emang itu ibu kan madrasah pertama. Keluarga yang membimbing kita tuh kan ya ibu pertama kita. Ya Allah, berikan ya kan bener ya? Istri yang soleh. Jadi benar. Jadi kita juga harus tahu juga nanti ke depannya tuh kita kalau milih istri juga jangan asal-asalan lah. Bagaimana sih nanti cara mendidik anak? Itu kan harus tahu juga. Bener kan sih? Belum tentu juga. Bagiku kalau menurut saya mencari istri yang mungkin soleha, yang baik, kalau tanpa harus menyerap kita dulu gimana? Kan
Ngeliat fair kita. kan? Oh iya. Ngeliat kita. Ngaca dulu ya. Oh. Oh gitu. Ibarat guru kan mendidik istri kan istri didikan dari sudut suami. Kalau menyalahkan istri dari pendidikan yang salah juga suami bisa jadi nih mungkin tidak memahami batin seorang wanita. Itu kan lebih dia bahagia secara batin. Ketika orang bahagia dia merefleksikan cara ngajar anaknya lebih enjoy. Iya. Dengan caranya sendiri pastinya. Caranya sendiri. Ya, intinya gitu sih, sebelum kita ke masyarakat kan pasti orang tua dulu ya yang kayak mau ngajari nggak boleh berbohong kayak gitu-gitu, ngomong yang baik seperti itu kan, contoh kecilnya seperti itu. Bener gak sih? Bener kan? Bener. Dan apa ya, terus kita kan sekarang anak-anak milenial sih. Iya bener toh. Bener. Kita kan sekarang anak-anak milenial sih gitu, karena lagi, dan anak-anak milenial itu zaman sekarang kan nggak bisa dijauhkan dengan yang namanya sosial media. Apalagi TikTok. Oh anjir, kenapa lari ke TikTok langsung ya? Banyak kan anak milenial pun sekarang ke TikTok, apalagi milenial. Terus setelah milenial apa ya yang paling baru generasi Z ya. Iya. Z. Terus Gen Z. Generasi Z ya. Generasi Z ya, benar. Itu kan kita kan nggak pernah bisa dijauhkan sama yang namanya sosmed. Iya. Nah, sosmed itu kan kita punya yang namanya Instagram, dan semuanya kayak ada story-storynya kayak gitu ya kan. Iya. Dan menurut gua kalau misalnya kita lagi ada lagi ada masalah banget kayak gitu, atau mungkin lagi ada sesuatu lah yang mengganjal, atau mungkin sesuatu yang perlu kita tuh sebenarnya pengen cerita sama orang kayak gitu, tapi kita itu belum ada, wih kelihatannya gue cerita sama orang ini tuh wah tar gini, dan biasanya gue kalau misalnya kayak gitu gue larinya ke Twitter, men. Oh gitu. Twitter, anak Twitter ternyata. Iya. Karena Twitter itu ya? Karena Twitter itu gini, dia tuh dengan kalau misalnya kita nge-tweet kan ada batasan itunya, karakternya itu, batasan karakternya. Jadi dengan sedikit aja kita tuh bisa curhat di situ tanpa nggak terlalu menye-menye bertele-tele kayak gitu loh. Bener. Jadi cuman hari ini tuh gini banget, nah kayak gitu doang, kayak gitu. Nah entah masalah itu ada yang relate atau mungkin enggak, itu kalau misalnya kita di Twitter tuh kita kayak bodo amat gitu. Dengan apalagi Twitter kita kan Twitter cuman minoritas akun-akun seleb tweet, akun-akun kecil doang gitu ya kan. Jadi di situ pun kita kalau misalnya nge-tweet itu ya bebas aja gitu. Emang bener sih, gue bisa aku iso ning Twitter, aku iso nyapa ning Twitter, nono iki yo bebas aja meluapkan emosi. Meluapkan emosi tuh kayak bebas aja kayak gitu. Jadi memang Twitter itu kayak ini banget sih, kayak berpengaruh banget sih dari dulu sampai sekarang. Itu gue sering banget, dan kayak Twitter gue juga ini sering banget gue kasih kayak gue tuh bikin quote sendiri gitu loh, entah itu galau atau mungkin gimana kayak gitu. Itu tuh kalau misalnya gue seneng dan gue pengen nulis tweet itu, walaupun itu temanya galau ya, itu nggak berarti gue lagi galau kayak gitu. Emang lagi pengen nulis aja ya? Emang lagi pengen nulis aja, dan nggak semua tulisan-tulisan yang sedih itu nggak semuanya itu tuh mencerminkan gue gitu loh. Itu cuman konten, itu cuman kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi emang Twitter sih itu kalau sosmed yang paling ini tuh di Twitter yang paling bebas banget. Jadi kalau misalnya ya kayak gitulah, sebebas-bebasnya. Iya. Mungkin anak cowok paham lah yang main Twitter kan. Bener banget. Dia ada yang main Twitter gak sih? Iya dong. Oh iya, lu ada ya. Lu akun atau fake? Real. Oh. Tahun 2012 kayaknya. 2011 kalau aku. Iya, sekitar 2012. Aku 11.
2014 cuma fake. Oh fake. Akan kayak gitu ya? Iya. Siskae gitu ya? Nah, korbannya ya kamu. Dan apa ya, sekarang tuh jadi kayak ya itu tadi terlepas dari yang namanya Twitter, terlepas dari yang namanya sosmed, kita tetap membutuhkan seseorang yang bisa mendengarkan kita, ya nggak sih? Jadi seseorang yang kadang tuh kita tuh cuman pengen cerita doang gitu loh, nggak pengen terlalu di ini, nggak pengen terlalu di apa tuh namanya, nggak pengen terlalu butuh solusi, butuh jawaban, butuh ini kayak gitu. Iya kan? Iya betul sekali. Kalau menurut saya memang usia kita yang mungkin menginjak udah mulai kepala 2, ketiga nih memang membutuhkan sekali yang namanya tempat didengarkan. Karena yang saya tahu selama ini mungkin ketika anak-anak remaja nih cerita atau curhat ke orang tua, banyak kemungkinan yang terjadi. Mungkin dipikirannya kayak, wah mungkin cerita orang tua malah bikin down nih. Iya benar. Mungkin nggak ada solusi nih, atau mungkin ceritakan terlalu menye-menye atau apalah. Tapi menurut saya memang harusnya orang tua itu adalah BK, bimbingan konseling pertama di rumah, di keluarga ya. Di keluarga. Karena pernah nggak sih kalian di sini ditanyain orang tua soal, maksudnya ini bukan harta ya, kayak gini, nak kalau bahasa Jawa ya lendo, pernah nggak sih merasakan bahagia dalam tanda kutip, bukan kekayaan lo ya, pernah nggak? Tapi saya yakin nih kayaknya hampir 80-90% jarang banget dipertanyakan oleh orang tua ini. Padahal di sisi lain mempertanyakan kamu bahagia nggak, artinya adalah menanyakan kamu baik-baik saja nggak di hidup ini. Ketika anak sudah mulai menceritakan mungkin Bu, Bapak, saya tidak bahagia karena ini, kita cari dulu bahagia karena tidak bahagia karena apa. Mungkin pertama yang sudah saya sebutkan tadi, terlalu dibeda-bedakan. Terus mungkin ada masalah bullying di sekolah, masalah percintaan, yang itu kadang para anak milenial lebih ke cerita pada teman-temannya daripada orang tua sendiri. Nah, kalau temannya mungkin baik, mungkin anak itu akan menjadi baik. Kalau buruk, ketika buruk tapi membuat nyaman, anak akan menjadi buruk juga. Itu menurut opini saya sih. Terus sekarang lebih banyak kan anak-anak milih bunuh diri karena percintaan. Karena percintaan. Iya banyak di berita-berita itu kan. Anak usia dini mah lebih ke 20 tahun ke bawah, 13 sampai 20. Ya karena emang mereka nggak ada wadah untuk cerita. Bener sih. Mungkin karena nggak bisa cerita, mungkin bapak ibu sibuk, atau memang dari kecil tidak pernah membuka namanya musyawarah atau diskusi yang nyaman bagi anak. Bener. Tanpa harus ngejudge apapun. Ketika anak berbicara ini mungkin banyak orang tua kok melawan, jawab baik. Ada gitu. Anak memang harus diberi kesempatan untuk berbicara tanpa perasaannya. Mungkin kalau memang terlalu kasar, diarahkan untuk lebih baik. Kalau dipendam, itu bisa menjadi luka batin. Luka batin juga masuk ke penyakit mental atau gangguan mental. Nah, ini mungkin faktanya belum, orang semua nggak tahu ya. Belum sadar mungkin ya? Bukan sadar sih, tapi lebih ke 15 juta orang Indonesia mengalami gangguan mental. 5 dari 4 diantaranya tidak ditangani dengan baik. Dari sekian keluarga yang mengetahui anaknya mungkin gangguan mental, hanya 2% kekayaan yang mereka gelontorkan untuk anaknya bisa sembuh. Ini kan juga sebenarnya
bahaya untuk kemajuan bangsa. Sedangkan banyak sekitar 15 juta loh ini orang mengalami gangguan mental. Cuma mungkin kalau gangguan mental lebih kayak apa mungkin kalian bisa lihat YouTube-nya Menjadi Manusia. Itu banyak banget teman-teman yang mengalami gangguan mental kayak panic attack, terus bisikan untuk bunuh diri, terus kecemasan bahwa ketika dia tidak sukses, kecemasan tidak punya jodoh. Bahkan nih yang terakhir waktu saya ngopi di Halaka ini ketemu cewek, dia itu kalau bilang moderator sebuah feminisme di Ponorogo. Cuma saya nggak membahas feminisme ini. Waktu itu saya kagum sih, ya memang dari kecantikan ya. Tapi keberaniannya soal speak up tentang kesetaraan gender dan soal pemulihan batin terhadap wanita. Waktu itu ngopi, terus diajak ngobrol. Ternyata nih, waktu itu dia di kos di Jogja. Terus mbaknya sama suaminya datang. Akhirnya ya udahlah tidur bersama, cuma sekat. Cuma mbaknya di tengah, adiknya di pinggir. Satu kosan tuh. Karena kan waktu itu nginep nggak ada tempat lah atau nggak tahu. Itu di kosannya si itu adiknya. Terus apa enggak pakai aplikasi ya bro, aplikasi. Oh iya sih ya. Kenapa nggak harus di Traveloka atau mungkin kayak gitu. Terus lanjut, ini disebut ya, bayar ya Traveloka. Nggak di Brio atau Redos gitu ya. Nggak ada tempat juga ya di kosan gitu. Lu ada vouchernya kan? Banyak. Ya terus itu mungkin kejadian 2012. Jadi kemarin aplikasi gitu kan nggak ada. Oh iya sih, belum ada ya. Oh iya anjir. Bener. Oh iya, kayak di pondok, nggak di pondok sih, cuma di SMP ikut Pak Deo budenya, tapi dia lebih milih kos mungkin lebih nyaman ya. Nyaman, lebih bebas dalam artian bukan bebas Las Vegas. Iya, mungkin gini. Kalau kos memang lebih bebas kitanya secara private sih, secara pribadi. Kita mau ngapain aja di kos bisa. Maksudnya dalam artian kita mau tidur, mau nggak ngapa-ngapain, rebahan terus kan. Kalau di kalau di rumah saudara kan nggak enak juga sih. Rebahan terus harus bantu ya gitu. Juga sih lebih bebasnya itu sih. Bukan yang bebas gimana gitu ya. Karena sistemnya lebih jahat keluarga mungkin. Begitu ya, benar. Terus lanjut ke permasalahan yang satu kos tadi ya. Mungkin karena ya cantik itu ya, terus agak mungkin kena pelecehan. Oh iya. Cewek itu. Apa sih anjir? Pelecehannya maksudnya gimana nih? Maksudnya siapa yang ngelecehin atau gimana? Si ipar itu. Masnya tadi, yang tidur di situ tadi. Terus cuma si cewek ini nggak berani ngomong ke mbaknya sekaligus ke orang tuanya, takut menyakiti mungkin. Iya. Terus karena udah berapa tahun menikah, mbaknya belum punya anak nih. Nah, si mbaknya ini punya keinginan untuk agar adiknya ini jadi istri kedua. Oh gitu. Nah, mungkin kalau secara hukum agama saya nggak tahu ya kayak apa. Nah, dengan keadaan seperti itu, otomatis cewek seusia 14-15 kan masih trauma. Ya masih kecil banget. Ya. Masih SMP. Masih SMP. Mungkin suruh lulus SMA untuk menikah. Tapi kan ketika menikah dengan ipar sendiri kan nggak mungkin lah ya. Tapi benar itu udah kok tahu, maksudnya suruh nikah tuh udah tahu kejadian apa belum sih? Kok suruh menikah? Oh belum. Belum menikah itu karena tidak punya anak. Maksudnya kok adiknya langsung disuruh nikah sama masnya gitu loh? Apa kok tahu? Apa pernah yang adiknya apa cerita jadinya? Cerita ya. Terus pernah speak up terjadi pelecehan itu. Bapak ibunya dengar, cuma lebih membela mbaknya, pikiran mengada-ngada. Terus bapaknya karena tahu cerita ini dikira bohong, bapaknya muntah darah. Terus anak ini, si cewek ini lebih pendiam, dan karena nggak ada
mungkin cerita yang kuat ya, apa, seperti yang kuat mungkin untuk menjelaskan itu. Nah, dia akhirnya masuk di forum itu. Dia punya gangguan mental, saya nggak tahu ya ini trauma atau apa atau fobia. Dia ketika mendengar orang berhubungan badan, istilahnya seperti itulah. HS lah gitu ya, HS gitu ya, having sex anjing. Having sex. Oh iya, lebih suara mas. Oh lebih ke Oh, suara. Tapi kan jarang juga sih. Tapi kan jarang juga ya. Maksudnya kalau nggak di mana gitu kan dia langsung dengar kan. Mungkin dulu pas di rumah kakak iparnya atau apa dengar. Jadi dengar terus mungkin muak. Akhirnya dia mengalami fobia terhadap suara itu. Oh gitu. Itu semacam itu kan. Oh ini si adiknya tadi ya ini. Iya, si cewek itu. Akhirnya dia ikut forum diskusi itu membahas sebenarnya juga mental health, cuma lebih ke feminisme. Nah itu kejadian itu hanya satu contoh. Banyak sekali orang-orang yang mengalami gangguan mental karena orang terdekat. Iya benar. Karena menurut saya gangguan mental itu bisa menular. Ketika anak melihat bapak ibunya bertengkar, mungkin di memorinya bahwa bertengkar di depan anak-anak itu boleh menular lagi. Contoh didikan keras orang tua, mukul itu boleh. Nah, mungkin ketika memori itu sudah tertanam, akhirnya mengkopas untuk anak-anaknya berikutnya. Ini kan juga sebenarnya bahaya kan. Cuma beberapa orang tua mungkin kontra ya, bukan pro. Kalau ya anak kalau nggak dikerasin ya dia nggak bisa nurut. Padahal anak itu nggak dituntut untuk nurut, tapi bisa kerjasama. Anak bukan pembantu soalnya. Bukan dengerin anjir. Ngapain? Belum punya anak. Oh iya, enggak maksudnya buat besok kita juga kan. Buat ilmu juga, wawasan juga sih. Iya. Terus gimana? Terus ya juga gitu sih ya, maksudnya emang kita nggak harus ini sama anak juga, kayak di TV juga itu lah ya, kan ada iklan layanan masyarakat, kita nggak boleh keras sama anak kayak gitu kan. Jadi itu memang efek sampingnya seperti itu juga, atau mungkin juga gini, pernah nggak sih aku pernah baca artikel tentang homoseksual. Jadi pernah dalam orang itu karena traumatik karena dulu waktu kecil dilecehkan sama laki-laki gitu loh, disodomi gitu ya. Dia gedenya tuh bisa jadi itu predator seks homo itu juga. Anjing. Itu bisa juga sih. Nah, jadi kebanyakan beberapa ini sih aku baca di artikel, kebanyakan orang homo itu atau orang suka sama laki itu karena dia kebanyakan pernah kecilnya tuh pernah dilecehkan seperti itu. Atau mungkin itu juga gangguan mental health itu juga gak sih? Masuk ke situ nggak? Bisa jadi sih. Terus bukan soal pelecehan sih, mungkin si anak cowok ini kurang perhatian dari ayahnya. Oh iya, jadi tetap ada ketika dia menemukan cowok yang lebih berumur atau dia nyaman, ya mungkin karena kasih sayang kurang. Oh gitu jadi ya. juga. Jadi tetap tetap ada. Aku ada contoh lagi nih, real teman aku sendiri ya. Dia tuh gini, dulu tuh cewek cewek normal pada umumnya ya, waktu sekolah itu ya, SMA. Terus ternyata dia tuh sekarang jadi lesbian karena gara-gara disakitin satu cowok, kayak trauma gitu. Akhirnya dia tuh berubah menjadi cowok. Dia tuh menyebutnya dia tuh cowok, potongan cowok tomboy. Yang dulunya tuh dia cantik ya, wanita seperti biasa cewek-cewek pada waktu biasanya itu. Terus nggak tahu kelas 2 atau 3 itu dia tuh udah potong laki gitu loh. Potong laki, udah punya pacarnya itu cewek. Sampai sekarang pacarnya cewek. Dan dia tuh kayak nggak ngerasa dia tuh cewek. Cuman kalau kemarin dia tuh pernah nyoba sih tes poluan waktu lulus sekolah itu. Dia tuh berubah jadi cewek lagi. Gue bingung. Wah, kok cewek lagi tapi ya masih naksir cowok. Gitu. Lu naksir gitu. Tapi ceweknya yang dia yang jadi cewek pas waktu daftar poluan itu, dia tuh
nggak cewek banget. Oh iya benar. Kayak cewek terpaksa gitu loh. Soalnya bapaknya kan aparat juga ya. Maksudnya pengen anaknya tuh jadi itu ya. Jadi puluhan. Tapi kayaknya dia tuh nggak minat ke situ. Soalnya dia tuh emang pengennya jadi cowok kayak gitu. Terus pacaran sama cewek sampai sekarang pun kayak gitu. Terus apa ya? Kenapa sih kok bisa jadi gitu loh? Maksudnya setraumakah itu sih kayak sakit hati gitu loh. Sampai dia tuh sampai menjadi seperti itu. Apakah sampai seperti itu? Mungkin ya, menurut saya bukan hanya soal awalnya disakitin cowok, mungkin dia sosok ayahnya belum masuk ke batinnya. Karena cinta pertama seorang wanita itu adalah ayahnya. Mungkin ini bukan uzon ya. Ketika ayahnya marah menyakiti ibunya atau mungkin si bapaknya selingkuh, jadi di pikiran dia bahwa laki itu bikin sakit hati gitu loh. Terus karena mungkin dia cerita itu terus disakitin cowok, nggak ada tempat untuk bercerita ke orang tuanya, mungkin ada cewek yang mungkin nyaman bercerita. Benar. Terus mungkin si cewek cantik, cewek pacarnya itu punya gangguan mental yang sama, mungkin akhirnya nyaman, jadilah seperti itu. Jadi gitu ya. Tapi sampai kapan sih kayak gitu ya? Maksudnya kita orang tuh, kita juga nanti akan tua, nanti pengen ngerasain hidup yang sebenarnya ya kan, maksudnya jadi orang tua gitu. Maksudnya itu kalau masih muda oke lah. Tapi kalau ntar udah berumur tuh masih kayak gitu. Itu tuh bisa sembuh gak sih? Biasanya kalau kita lihat dari segi mental health kayak gitu, apa emang sementara atau gimana? Pernah Mungkin nemuin nggak? Bukan ranah saya ya untuk sembuh atau tidak. Mungkin sedikit ke Islamnya ya. Melihat religiositas ya benar. bukan masalah religiositas kayak gini. Soal kita menasihati, menasihati orang itu nggak asal kita ngomong di depan umum Atau sosial media ya. atau langsung menginginkan dia untuk berubah. Kita tugasnya hanya menyampaikan, Mengingatkan, cuma kebanyakan orang lebih ke menghina, mengejudge gitu mengejudge, ya. ingin cepat dia segera berubah. Sedangkan dua cara ini akan menambah parah penyakit tersebut. Anjing sih kayak gitu. Gue Kan juga di Islam sendiri sudah ngomong merangkul. Tugas kita hanya menyampaikan, tidak mengejudge atau apa. Ketika mengejudge, ketika yo wis, aku wis ngini terus, apalagi aku maju salah, ya wis, dia akhirnya nyaman. Oh gitu ya. Mungkin langsung seperti itu dia go public bahwa dia bangga dengan lesbian. Mungkin seperti itu. boleh benar juga sih. Kalau harapan saya sih yang terutama bagian mindset masyarakat Ya. untuk merangkul, bukan untuk membuli. Ya. Karena kan negara berkembang memang Sukanya membuli ya. Ngebully ya gitu. netizen sih. Ya kurangnya pendidikan juga sih ya. Kurangnya pengetahuan Juga, wawasannya kurang juga. Jadi ya gimana ya? Negara berflower ya. Karena mungkin salah satu ayat yang pernah baca yang mungkin banyak orang lupakan adalah ketika kita menghujat dosa orang, kemungkinan kita bisa mengalami dosa itu. Oh gitu. Jadi intinya ketulah omongannya dia sendiri gitu ya. Kadang seperti itu ya. Enggak kamu, mungkin bisa anak kamu. Pokoknya kalau kamu belum merasakan dosa itu, ya nggak bisa apa namanya. Intinya ketika menjudge orang, dosa orang, mungkin Tuhan pengen ngerasain dosamu kayak seperti dosamu. Ya, karma Israel gitu ya. Emang mulut kita nggak bisa. Kenapa? Oh, enggak sih kalau maksudnya kalau dilihat-lihat itu juga gini ya, apa ya? Ya itu sih kayak orang itu lebih mudah ngejudge daripada kita memberi nasihat aja. Benar. Ya. Karena kan kita tidak bisa melihat orang secara utuh. Karena sawang sinawang visual doang. Jadi kita tahu seluk-beluknya main ngejudge. Padahal sebenarnya ngejudge juga mempengaruhi mereka untuk lebih parah. Iya benar sih. Jadi emang apa ya? Emang sulit sih kayak gitu. Emang kadang tuh kita sulit kayak menemukan
seseorang yang kelihatannya ini bisa dijadiin teman banget, bisa dijadiin ini tuh orang ini tuh kelihatannya bisa kayak kelihatannya bisa dijadiin tempat curhat, dijadiin yang benar-benar sahabat gitu loh. Jadi nggak cuman temenan doang gini-gini doang, ternyata mereka tuh temenan cuman pas seneng-seneng doang gitu loh. Susahnya enggak ya? Susahnya tuh enggak, dan itu yang kayak gitu tuh banyak sekarang itu gitu loh. Kalau saya lebih mendalami sih, ketika kita mikir kayak ketika kita senang banyak yang datang, terus sedih kita dijauhin datang, itu termasuk merusak mental ya sebenarnya. Kita tidak lebih ekspektasinya terlalu tinggi terhadap seorang teman. Ya namanya teman kan, mereka juga manusia biasa gitu. Yang seharusnya kita pahami ya, apapun yang terjadi, yang pertama ya kita harus bisa menolong diri sendiri, baru bisa dibantu orang. Contohnya itu kadang yang sulit tuh di situnya. Itu contohnya ketika mobil mogok. Kalau cuma kita jempol miring, apakah orang akan menolong? Ketika kita mendorong mobil, mungkin akan bertanya, ada apa Pak, bisa dibantu? Contohnya seperti itu. Ketika melihat ibarat teman ketika bahagia, mereka datang terus kita sedih menjauh, ya seperti mobil tadi. Ketika kita miringkan jempol, orang nggak akan bantu kita. Cuma kita mendorong mobil tersebut, banyak orang yang akan menolong. Apapun yang terjadi, memang kita harus menolong diri dulu. Baru ketika udah mulai kerasa, mulai bangkit sedikit nih, baru kita mencari perhatian orang lain. Karena kalau ya terlalu memikir gitu, stres, terus overthinking, kena ke badan kita juga. Kenapa sih kok teman gue kayak gini, kan overthinking juga. Itu yang saya sadari selama ini. Jadi ketika ada masalah, memang gak langsung saya ke cerita ke teman-teman, saya harus tahu sendiri nih, ini kenapa sih. Ketika mungkin buntu banget, baru mungkin ke teman. Jadi jangan sampai gampang memanjakan diri lah. Ketika ada masalah, harus curhat nih, harus seperti ini. Ya, nanti kamu akan lelah sendiri. Ketika gampang curhat, mungkin banyak negatifnya ya. Pertama, kalau ketemu teman salah, aib kita dibuka. Mengumbar sebenarnya kita tuh. Mesti diceritani ya. Iya. Tak ceritani. Kagak tak omong. Gue ngerti ora. Omong itu cuma ngomong deh ya. Mungkin zaman sekolah dulu sih ya. Enggak, sekarang juga ada anjir. Sekarang sih kalau aku sih sekarang lebih terseleksi sendiri sih teman-teman. Oh iya bener sih. Sekarang kita banyak banget teman ya. Bener. Kita sekarang lebih ke dewasa ini tuh lebih ke mengkerucut teman-teman kita tuh bisa dihitung gitu loh. Circle kita tuh mengecil gitu. Circle kita jadi kecil, udah gak ketemu teman-teman yang lama gitu. Jadi udah beda kota, beda ini lah. Kitanya ya udah bisa memilah-milah sendiri teman yang baik untuk kita curhatin atau teman yang biasa kayak gitu-gitu sih. Kalau menurut aku gitu. Jadi lebih kita bisa menjaga privasi sendiri gitu loh. Daripada mengumbar-ngumbar kita ke orang lain dengan kita curhat seperti itu. Ya, seleksi alam sih. Seleksi alam. Ya, memang. Semakin kesini kita makin sedikit teman. Sahabat sih. Sahabat ya. Iya, lebih ke sahabat ya. Kalau menurut saya memang usia seperti kita untuk teman memang diperbanyak. Karena untuk relasi. Benar. Juga usaha atau apa kan memang butuh. Cuma memang untuk sahabat ya sebatas bukan sebatas sih, cuma seleksi alam. Jadi ya tahu sih mana yang baik mana yang enggak gitu kan. Iya, sahabat. Tapi ya memang baik buruk setiap manusia pasti ada kurang tapi jadi lagi mereka juga tetap manusia. Benar sih. Jadi jangan mengharap terlalu teman baik kok ternyata dia gini ya, walaupun dia baik. Ya sebenarnya setiap manusia itu punya sisi malaikat, sisi bejat, sisi setannya. Ya, malaikat sama setannya. Jadi ketika kita belajar memahami
arti ketika manusia ada sisi bejat si malaikat, ketika melihat orang mungkin kelihatan bejatnya, kita akan mengurangi ngejudge. Karena apa? Dia manusia. Ketika dia buruk terus baik, kita juga akan ngomong oh, dia manusia. Bisa jadi buruk atau baik. Bener. Tapi kalau kita tuh sebagai manusia gini, kebanyakan lebih diingat buruknya daripada baiknya, seperti itu. Kayak kita bantu orang tuh, dia tuh kita bantu tapi dia tuh lupa yang pernah kita bantu, tapi ingat sama kita yang jeleknya aja ya gitu. Itu kembali ke manusia. Iya, kembali. Jadi akibatnya ketika kita orang hanya ingat buruknya, ya wis, ya mereka manusia. Kalau kita mengingat terus, wah saya buruk nih, diingat terus, ya overthinking. Kamu akan bulat negatif terus. Tapi kok ada kayak gitu loh, maksudnya mereka tuh apa nggak terlalu kalau misalnya gue tuh ada di posisinya tuh kayak gimana ya? Apa mereka nggak mikir ke situ gitu? Kalau menurut aku sih ya, itu tuh lebih ke iri sih kayaknya dengan pencapaian kita seperti itu. Dia tuh lebih mencari salah-salahan kita, lebih mencari keburukan kita sih daripada baiknya. Mungkin itu juga perasaan itu muncul. Gitu. Namanya manusiawi kan, nggak mungkin nggak seperti itu. Terus kita lebih ini sih pengen bahas ke ini, lebih ke mental health tapi di percintaan. Nah ini yang lebih mungkin anak-anak zaman sekarang butuhin. Ini nggak sih? Iya sih. Jadi agak bahas sedikit aja. Apa tuh namanya? Emang itu perlu sih. Itu perlu dan itu seru gitu loh kalau misal kita membahas mengenai itu. Tapi kelihatannya ya apa ya? Episode selanjutnya. Sedikit seru. Kalau soal cinta ke mental health itu lebih kayak mungkin putus. Udah bertahun-tahun pacaran. Terus ternyata bubar gitu ya. Seperti itu. Kayaknya ada yang kesinggung. Siapa tuh? Ya ngerti sih. Ya mungkin mendengar nanti teman-teman kita ya. Jadi biar lebih penasaran juga. Kegagalan juga memang salah satu kriteria untuk memasuki gangguan mental. Benar juga next sih. Time ya. Iya. Kamu menurutku sih kayak gitu tuh. Perpisahan itu juga jalan kasih sayang juga gitu. Hah? Maksudnya? Kalau misalnya kita perpisahan itu termasuk jalan kasih sayang juga gitu. Perpisahan, iya. Karena nggak sefrekuensi itu ya. Iya, nggak sefrekuensi kayak gitu. Dan mungkin itu salah satu bentuk sayangnya kita juga kalau misalnya kayaknya dia kalau sama aku terus atau mungkin kayaknya hubungan ini tuh kalau dilanjutin nggak baik gitu ya. Nah, akhirnya kan ya udah bubar aja. Ya, itu bakal kita bahas mengenai percintaan, tentang mental health percintaan ya. Apa sih? Iya. Itu. The love, apa ya? Kita the love apa? The love story. Itu masuk mungkin sisi lebih ke manusia ya. Mungkin agak flashback agak sedikit tadi. Ketika orang lain yang seperti Anda bilang iri, mungkin menjelekkan, lo nggak mikir seperti apa. Bagi saya sih sebenarnya mungkin nggak semua orang bisa berpikir, cuma secara alam, seleksi alam itu menyeimbangkan. Orang kalau terlalu dipuji, sombong, jatuh juga. Orang kalau terlalu dihina, nanti juga secara. Memang itu semua porsinya check and balance. Ada siang ada malam juga. Benar. Manusia memang harus ada sisi bejatnya, ada sisi malaikatnya. Karena kalau nggak ada bejat, nggak ada dosa, mungkin Tuhan bukan ada istilah maha pengampun. Iya benar sih, kan kita juga namanya manusia. Nabi Adam itu kan diturunkan ke bumi kan gara-gara apa? Dia karena hasutan setan ya kan. Apalagi kita manusia biasa yang penuh dosa, ya kan? Seperti buih di lautan. Kalau ini, bukan peribahasa sih, orang Jawa ngomong ojo gumunan sama urip. Oh iya, ojo gumunan. Intinya menyeimbangkan. Manusia sudah seperti itu. Apa tadi namanya? Ojo gumunan sama urip. Ojo gumunan karo urip ngono lho. Tonggomu koyo ngene. Tonggomu sugih ojo meri. Sedih melu sedih. Pokoknya kudu harus ada penyeimbang. Siang malam. Sedih ya. Dan kemarau seperti itu. Ketika sama meri. Ketika kita lebih tenang, ketika mungkin pepatah Jawa bilang
itu tadi ojo gumunan, kita lebih tidak overthinking. Karena terlalu overthinking juga masuk gangguan mental. Ketika terlalu banyak mikir bisa kena mah. Benar ya. Penyakitnya banyak juga. Nah, sawang sinawang juga. Berarti ini loh. Nah, karena kita apa ya? Kayak gangguan pikir, gangguan mental itu kayak kita juga lebih apa ya? Dibendam ke hati, kita juga bakal sakit nantinya. Iya. Namanya kalau di psikologis psikomatis. Jadi penyakit dari pikiran frekuensinya ke bisa asam lambung, stroke, diabetes. Karena banyak pikiran gitu ya. Pikiran. Nah, orang yang tidak disadari seperti itu. Contohnya teman waktu ngopi namanya Sipur. Dia dulu kan kerja mungkin salah masuk kerja ya. Karena pikirannya mumet. Dia kena asam lambung. Oh, Mas Pur nih. Dia Mas Pur. Sipur. Terus. Asam lambung ketika dokter ya dibilang nggak apa-apa. Cuma kalau dia sakit, ketika ke psikiater dikasih tahu dia karena banyak pikiran. Salah satunya karena manusia banyak overthinking. Oh gitu ya. Jadi memang bener ya. Kalau itu tadi kan kalian udah apa tuh namanya? Udah ngeluarin pepatah-pepatah itu ya. Kalau ini gue juga ngeluarin, men. Apa? Sama Joni bae. Sama ya bener sih. Kita menjalani kehidupan secukupnya, sebisanya kita aja, nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah dikurang-kurangin kan. Padahal aku nih Hindia ya. Oh iya, secukupnya. Secukupnya saja. Iya benar. Sama pikiran. Karena ketika mungkin ya orang banyak duit, nggak mungkin benda-bendanya sedikit. Makin banyak benda yang lain dibeli kan gitu. Yang diinginkan lah pasti. Dia pasti mumet. Mikir jogo nih, mikir pajak nih. Oh gitu. Susi kan overthinking, malah mumet juga. Iya benar-benar. Secukupnya. Iya benar. Secukupnya. Sama Joni bae. Jadi bahkan ke positif pun juga harus secukupnya. Contoh berlomba-lomba kebaikan. Oh ya. Fastabiqul khairat. Ya berlomba-lomba. Ya boleh. Cuma kayak lomba kebaikan yang ditujukan seumpama aku advokasinya bibir sumbing. Mas Hatta punya advokasi yang lain. Kita kan di Instagram akan terus meng-up. Kita kan capek juga gitu. Bagaimana caranya? Dan menurut saya memang harus secukupnya. Kadang orang terlalu berbuat baik hanya untuk dilihat nih. Oh iya benar. Dia kan terus mencoba baik. Tapi ada kelebihan. Iya benar. Dia akan overthinking. Ketika nanti dia punya sisi bejatnya, dia akan kaget. Ketika dihujat mungkin dia ketika berlomba hal yang baik itu dijadikan hanya sebuah ujian, ya dia kaget, stres juga. Kok gak dapat pujian, malah dielek gitu. Ya memang hidup dimanapun pasti akan jadi omongan orang. Benar. Nabi pun pasti juga kena. Iya. Jangankan dengan Nabi, Tuhan pun juga pasti kena. Omongan mungkin kenapa hidupku seperti ini? Enggak adil ya Allah. Iya. Tapi ya guys, itu cuma beberapa aja contoh ya. Tapi ada kayak gitu. Sambat tuh pasti ada ya. Namanya juga manusia. Sambat tuh juga yang pasti pas gak duit, putus cinta. Mesti ngapa tuh uripku kok kayak gini? Padahal iso hukum kan uripmu dhewe sing pikiran. Yang bikin tuh kita sendiri ya gitu ya. Ini kamu sendiri yang bikin kamu kayak gitu gitu ya. Coba kamu nggak mikirin itu ya. Tapi nggak bisa sih kalau nggak dipikirin. namanya juga manusia. Benar. Ada cuma secukupnya. Kita tahu dikasih pikiran kalau terlalu dibulet juga kita sendiri ya kena. Gak baik juga ya. Jadi emang semuanya jadinya kita kembalikan dengan ya harusnya kita sebagai manusia tuh kita bisa memporsi-porsikan apa tuh namanya jatah kita gitu ya kan, dengan cara mungkin secukupnya itu tadi. Kalau A ya udah A gitu, tapi ya secukupnya saja ya. Tetap ingat kalau misalnya A ini udah nggak jadi benar-benar A lagi kayak gitu, kita nggak terlalu gumun gitu loh. Nggak kaget gitu ya. Nggak kaget gitu. Kagetan ya memang overthinking jadinya. Ya, tapi kalau misalnya kita belum mengalami
actually mengalami kejadian itu ya kan, kita kadang emang belum apa ya, kayak belum percaya gitu ya kan. Nanti kalau misalnya lu udah ngalamin sendiri, nah itu baru ternyata iya sih, harusnya memang cuma itu secukupnya. KPI sak madione wae ternyata. Ya, benar. Ya. Jadi memang kelihatannya seperti itu ya. Dan pertanyaan yang emang benar-benar dari tadi itu ngena juga itu, apa kamu sudah bahagia, itu juga deep sih ya. Walaupun sesimpel itu, tapi kalau ditanya kayak gitu ya gimana ya, Pasti kaget. kayak ditanya kayak gitu tuh kadang kita ada yang bingung ngejawabnya, ada yang aku bahagia kok dengan caranya sendiri. Nah, pasti aku bahagia kok, tapi saya tetap enak dipikir nih gitu. iya, Nah, kayaknya kelihatannya strong tapi sebenarnya ya merokok juga. tetap enak. Mungkin ketika orang tua menanyakan kamu bahagia atau tidak, ketika anak menipu dengan aku bahagia kok, mungkin pas tidak tepat suasana, Iya. atau mungkin ketika itu mengenai orang tua ya. Iya. Tadi yang aku omongin tadi, apa tuh namanya, kita kayak bertanya kepada diri kita sendiri gitu loh. Iya. Pada diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya dari orang tua emang gue belum pernah ditanya kayak gitu. Bener, aku juga nggak pernah sih Pernah. pertanyaan orang tua kamu bahagia. Kamu lagi Hampir, mungkin agak potong ya, hampir semua Iya. orang yang saya tanyakan ini nggak ada yang pernah ditanyakan seperti itu. Sejatinya saya luruskan ya, Iya. bukan untuk bahagia secara harta tadi, cuma memancing keadaan anak secara insight batin itu baik atau enggak. Oh iya. Karena ini mungkin agak berat ya, bahagia itu nggak ada di dunia kecuali ketenangan. Orang terlalu fanatik dengan bahagia, justru dia tidak bahagia. Orang terlalu fanatik mencari kebahagiaan, dia sebenarnya tidak bahagia. Cuma yang dicari adalah ketenangan. Iya, benar ketenangan gitu. Oke lah. Kalau ketenangan sih menurutku ya, kalau kita ingin bahagia, tenang, urip sak madione gitu ya. Aku tahu gimana caranya. Apa? Slow living. Enggak. Apa? Kita hindari semua sosial media sebenarnya. Oh iya. Maksudnya, kita sebenarnya dari sosial media itu sebenarnya kita kayak insecure juga ya kan. Dari situ udah gangguan mental juga, karena lihat orang kok gini, kok aku enggak, kayak gitu juga perasaan itu pasti muncul ya. Tapi enggak harus juga lepas dari sosial media kan. Itu kan memang ini yang kita sendiri. Kalau pengen hidup tenang tuh kayaknya lepas dari sosial media. Tapi kayaknya nggak bisa deh kalau sekarang orang tuh lepas Sulit dari sih. sosial media. Sulit sih sekarang. Karena semua informasi kan dari sosial media juga seperti itu. Mungkin kalau soal sosial media ini ada film yang mengangkat isu tentang sosial media di Netflix mungkin. Oh iya, banyak ya? Namanya sosial media dilema kalau nggak salah ya. Itu Film barat itu. yes, black undergroundnya sosial media seperti apa sih gangguan mental dari media itu. Sebenarnya sih Judulnya memang Judulnya apa? sosial media dilema kalau nggak salah. Sebentar nanti saya cari lagi, mungkin Ke podcast berikutnya aja ya. Kita akan bahas itu. Iya, kita juga akan bahas banyak banget nanti ya. Jadi, ya. Emang apa ya lah ya? Emang kita intinya ya sama Doni wae. Ya mungkin seperti itulah. Yes, nggak perlu Secukupnya aja, nggak boleh berlebihan juga nggak boleh berkurang-kurang. Kita pun juga kayak gitu. Ini juga secukupnya. Masih berproses. Ya, masih berproses, kita secukupnya bukan dulu ya. gitu. Dan kelihatannya ini podcast ini ya. Kelihatannya ini podcast di tahun ini ya, terakhir ya untuk kayak gimana? Enggak dong. Enggak. Ntar tanggal 28? 28 masih. Oh iya. Iya kan, kita masih bikin sekali lagi. Oh iya. Itu kalau spesial, ini. spesial. Pokoknya spesial lah. Kalau apa tuh namanya? Kalau sempat ya Mas ya. Ya harus sempat sih. Kalau untuk sempat. akhir tahun nih harus kita juga punya podcast akhir tahun. Oke. Ini membahas mengenai apa? Nanti Oh, kedua. nanti. Kalau sekarang apa nanti sih? Enggak yang itu. Rencanamu tanggal itu. Oh ya, rencana itu ya. Untuk refleksi akhir tahun juga sih. Jadi membahas tentang apa sih refleksi kita di akhir tahun di 2020 ini,
banyak sedihnya juga sih kalau 2020 itu. Nanti lah pokoknya banyak diobrolin, nanti random deh pokoknya. Iyalah, nanti kalau misalnya sempet ya dan kita nggak mager, kita nggak Ya kita akan bikin. kita bakalan ada itu. Tapi kalau misalnya nggak sempet ya ini berarti podcast kita yang terakhir di tahun 2020 ini. Nanti di tahun 2021 pasti bakalan ada di awal tahun. Benar. Kita juga akan lanjutin tentang mental health juga ini ya. Benar, ini pasti bakal berlanjut dengan tema yang berbeda. Dengan tema yang lebih ke ini, lebih manusiawi. lebih ke muda, milenial, remaja-remaja kayak gitu ya, kisah-kisah percintaan kayak gitu mungkin seperti itu. Jadi ya oke lah, finally ya. Udah finally. Oh iya, lu mau ngucapin selamat tahun baru nggak? Belum sih ya. Belum tahun masih jauh ya. Selamat Natal aja dulu ya. Iya kamu ucapin aja nggak? Enak. Iya, aku sih gue toleransi aja. Gue toleransi. Toleransi itu bukan berarti kita harus ikut gitu kan. Terus kita dong. Iya nggak apa-apa. Gitu. Oke. Finally kelihatannya kita cukup sampai sini dulu. Kita belum ada judul untuk podcast ini juga. Nanti ya kita pikirin dulu lah. Kita pikirin dulu dan nanti kalau misal kamu udah dengerin podcast ini pasti bakal tahu judulnya apa. Ya jelas lah. Iya. Karena kan yang terpampang kan judulnya dulu. Ya benar. Dan thank you buat Mas Ninggi ya. Oh iya. Waktu nanti kita bakal cek lagi collab untuk yang mental health, untuk yang percintaan itu teman-teman. Oke. Dan kita saatnya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Siap. Kata cabut. Bilang bye.